Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita memberikan makna Ar-Rahman itu adalah zat yang maha kasih sayang kepada orang mukmin dan selain orang mukmin. Kalau Ar-Rahim itu adalah penyayang untuk orang mukmin saja. Kita seringkali kalau membaca terjemahan di dalam beberapa terjemahan itu kan Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah gitu kan, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan biasanya kita mendengarnya seperti itu. Pengasih itu artinya Allah itu mengasihi kepada orang mukmin dan selain orang mukmin. Kan? Tetapi kalau Ar-Rahim itu khusus orang mukmin saja. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang Ar-Rahman, artinya yang sangat luas, bisa diberikan kepada kasih sayang, diberikan kepada orang mukmin atau yang tidak mukmin di dunia. Makanya jangan heran kalau misalnya orang non-muslim kemudian mereka kaya di dunia, seolah-olah yang kadang-kadang yang mukmin justru malah tidak kaya misalnya. Kan gitu. Banyak hal-hal yang seperti itu kan. Ya anggap saja karena itu bentuk kasih Allah kepada orang non-muslim di dunia, karena kelak di akhirat dia tidak mungkin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena besok setelah kiamat, besok di akhirat, kasih sayang Allah itu sebagaimana sifat Allah Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Jadi yang berhak mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat itu hanya orang mukmin. Orang non-mukmin, orang yang tidak mukmin tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kalau Ar-Rahman, ya, kalau Allah itu tampil dengan nama Ar-Rahman, ini masih umum kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah masih umum, dan ini diasumsikan untuk sifatnya Allah ketika di dunia ini. Allah itu mengasihi kepada siapa saja, baik itu orang mukmin, orang non-mukmin, orang yang tidak mukmin, kepada hewan, kepada alam, kepada tumbuhan, semua ini masuk dalam sifat, dalam kategori atau masuk dalam kasih sayang Allah yang ada dalam kitab, dalam sifat Ar-Rahman. Tetapi kalau Ar-Rahim ini khusus ya, khusus kepada orang mukmin saja. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairu muhakkarat, dan disunahkan ketika memulai segala urusan. Pokoknya selain urusan-urusan yang hina, selain urusan-urusan yang tidak ada artinya, urusan-urusan yang sepele yang tidak ada artinya sama sekali. Ini kok penting ada manfaatnya, atau kok jangankan ada manfaat. Yang penting ini pokoknya kamu melaksanakan atau kamu melakukan apa saja yang ada nilainya, ada nilainya, itu awali dengan sunnah. Itu hukumnya kamu mengawali dengan basmalah. Ya, pokoknya yang penting ada harga, ada nilainya lah, ada bermanfaat, apalagi ada manfaatnya ya kan, ada manfaatnya. Pokoknya yang tidak perkara-perkara yang remeh-temeh, yang hina-dina itu ya awali dengan bismillah, awali dengan bismillah. Lah, kalau misalnya di awal melakukan sesuatu itu kemudian lupa, bagaimana? Bagaimana Pak kalau misalnya di awal itu kemudian lupa? Kalau kamu lupa, maka kamu bisa membaca bismillah di pertengahan ketika kamu sedang melakukan sesuatu tersebut. Segala apa saja, urusan apa saja, dan bisa nyusuli, bisa bisa menebusnya dengan membaca bismillah di pertengahan perkara itu. Cuman nanti lafadznya itu berbeda, tidak bismillahirrahmanirrahim, tetapi lafadznya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ingat-ingat bahwa lafadznya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, ini tuh. Bismillah dengan nyebut asma Allah, fi awwalihi di dalam awal perkara, wa akhiri dan akhir perkara.